politik dua sisi satu mata uang. Apabila kita harus mengambil benang merah dari perjalanan sejarah kita, maka benang merah itu adalah bahwa ekonomi dan politik dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya selalu berinteraksi. Pada analisis akhir, kebijakan ekonomi adalah hasil dari proses politik dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh suasana politik pada waktu itu. Arah umum kualitasnya biasanya dari politik ke ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah penjabaran operasional dari tujuan politik yang lebih luas. Tetapi dalam kondisi tertentu, sejarah juga memberikan contoh kebalikannya. Perkembangan kondisi ekonomi melahirkan perubahan politik. Hal ini terjadi apabila kondisi ekonomi sudah sedemikian parah dan publik menuntut perubahan dalam sistem politik yang sedang dalam proses pembentukan, seperti kondisi di masa setelah kemerdekaan. Perubahan yang dituntut tidak sekedar perubahan kebijakan ekonomi, tetapi perubahan sistem politik itu sendiri. Pemerintahan politik VOC. VOC mempunyai tujuan politik mendapatkan keuntungan bagi kongsi. Kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi instrumen politik yang berupa diplomasi dan militer, dan kedua instrumen ekonomi yang berupa monopoli, pajak, dan berbagai hutan. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan politik VOC adalah sistem ekonomi ekstraktif primitif atau sistem barter, seperti tukar-menukar barang. Dalam perjalanannya, karena salah urus, VOC bangkrut. Kemudian kondisi ekonomi perusahaan mengakibatkan perubahan politik. Akhirnya VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan politik Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mempunyai tujuan politik yang lebih luas, yaitu menjadikan Hindia Belanda bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Belanda dengan tujuan utama mendapatkan manfaat maksimal dan berkelanjutan dari tanah jajahan. Sebelum kita lanjut, Hindia Belanda adalah sebutan untuk Indonesia di masa lalu. Untuk itu, dibangun sistem pemerintahan kolonial lengkap dengan institusi birokrasi, hukum moneter, dan jaringan infrastruktur modern. Tujuan politik itu dicapai melalui penerapan suatu sistem ekonomi ekstraktif modern yang lebih canggih dan lebih efektif. Sistem ekonomi ekstraktif modern adalah sistem ekonomi komando pada zaman modern VOC. Pemerintahan politik Jepang. Setelah pemerintah Belanda berkuasa pada Perang Dunia Kedua, mengubah peta politik Indonesia dikuasai oleh Jepang. Tujuan politik penguasa baru ini adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga tentara Jepang untuk memenangi peperangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem ekonomi diterapkan. Namun tentu kita ketahui semua, Jepang pada akhirnya menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun suasana politik kembali berubah ketika Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Tentu saja Republik Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaannya yang baru saja diproklamasikan. Dua sasaran politik yang berbenturan, maka terjadilah konflik dan sistem ekonomi perang berlanjut. Babak baru pemerintahan politik Indonesia yang pertama. Pada tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatannya, tujuan politik Indonesia adalah mengonsolidasi Republik Muda dari segi politik dan ekonomi. Di dalamnya termasuk sasaran-sasaran spesifik seperti Indonesianisasi dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka kampanye pengembalian Irian Barat. Sistem politik demokrasi parlementer yang diambil pemerintah Indonesia nyatanya tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil. Ketimpangan ekonomi makro tidak tertangani secara tuntas.
masalahnya makin kronis, seperti defisit anggaran makin membengkak, kurs resmi makin tidak realistis, dan inflasi makin merangkak naik. Kondisi ekonomi yang makin memburuk dan kebijakan ekonomi yang diambil, khususnya sistem kurs ganda pada waktu itu memicu pertentangan politik di Jawa dan luar Jawa. Pemberontakan daerah pecah, tetapi segera dapat dipadamkan. Suasana konflik kembali berlanjut dengan dilancarkannya kampanye merebut Irian Barat dan terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Namun dua sasaran politik besar itu pada akhirnya dapat diselesaikan, tetapi menimbulkan biaya ekonomi besar berupa defisit anggaran negara yang makin membengkak. Babak baru pemerintahan politik Indonesia kedua. Pada akhirnya, sistem demokrasi parlementer diganti dengan kabinet presidensial atau demokrasi terpimpin dengan harapan suasana politik yang lebih stabil untuk Indonesia. Dicanangkannya sistem ekonomi terpimpin menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tunduk pada kebijakan politik. Negara berperan dominan dalam kehidupan ekonomi karena beberapa hal eksperimen ini tidak berhasil. Sementara itu, ketimpangan ekonomi makro terus memburuk, devisa makin langka, anggaran negara kehilangan disiplin, dan terjadi hyperinflasi. Kondisi ekonomi yang berat menimbulkan tuntutan akan perubahan dan perubahan politik pun terjadi. Pemerintahan baru atau Orde Baru masuk dan menentukan bahwa perbaikan kondisi ekonomi adalah sasaran politik utamanya. Kelompok teknokrat atau kelompok orang-orang pintar pada masa itu diberi dukungan politik oleh penguasa baru untuk mengatasi hyperinflasi, menggerakkan kehidupan ekonomi kembali, dan selanjutnya merancang dan melaksanakan rencana pembangunan secara berkesinambungan dalam kurun waktu 30 tahun. Alhasil, prestasi ekonomi Indonesia menonjol dan berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan kemajuan nyata. Indonesia menjadi salah satu kandidat macan Asia. Sinergi antara politik dan ekonomi seperti ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, kita masuk di current isu. Cara pemerintah mengatasi hyperinflasi atau inflasi di masa pandemi. Ada strategi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi agar tetap sesuai dengan angka sasaran. Pertama, keterjangkauan harga. Pemerintah memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HEAD, dan harga acuan untuk bahan pangan. Kedua, ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi COVID-19. Cadangan beras Bulog saat ini juga memadai di tingkat retail, dilakukan pembatasan pembelian. Selain itu, pemerintah akan memberikan relaksasi impor khusus komoditas tertentu. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi. Pengawasan juga dilakukan bersama Polri, kerjasama antar Pemda, dan rekayasa sistem logistik melibatkan BUMN dan BUMD. Keempat, melakukan komunikasi efektif. Pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah dan pusat TPID dan TPIP berkoordinasi dan melakukan monitoring stok. Komunikasi bijak juga dilakukan agar masyarakat tidak melakukan panik buying. Oke, sekian bagian saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibahas oleh teman saya mengenai ekonomi dan politik dua sisi satu mata uang. Nah, ada dua perkembangan negatif. Yang pertama itu kestabilan politik yang sangat dipengaruhi bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan efektif. Dan yang kedua itu keberhasilan pembangunan ekonomi di mana memiliki dampak samping berupa tumbuhnya tuntutan publik akan kebutuhan hidup di luar sekadar sandang atau pangan dan juga kebutuhan fisik lainnya. Nah, kedua perkembangan tersebut itu saling memperkuat dan makin menyatu dengan berjalannya waktu. Tetapi tidak cukup untuk membuat perubahan, sehingga terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, di mana krisis ekonomi ini merubah kekuatan laten menjadi gerakan politik yang nyata.
Pada masa Orde Baru, sekitar 20 tahun pertama, sinergitas antara kedua sasaran itu sangat tampak dan hasil di bidang ekonomi juga nyata. Nah, pada berjalannya waktu banyak sekali tuntutan untuk berpartisipasi politik, demokratis, dan juga transparansi yang menguat. Pada era reformasi, bangsa Indonesia ini menerapkan sasaran politik yang tinggi dari sebelumnya, yaitu demokrasi, yang membuat konsekuensi melebarnya gap dan sasaran ekonomi, sehingga realitanya di sini adanya trade-off antara sasaran politik dan juga sasaran ekonomi. Kita masuk pada current issue. Nah, politik dan ekonomi ini merupakan ilmu sosial dan kedua cabang ilmu ekonomi yang memiliki hubungan sangat erat. Nah, di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai. Kekuasaan yang memiliki pemegang kekuasaan dan memberikan wewenang atau power kepada dia dan mempengaruhi perilaku individu yang ada di masyarakat. Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya antara kelompok dan masyarakat, power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa atau politik dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara. Nah, pemimpin yang memiliki power ini berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan mereka produksi dan bagaimana metode yang akan mereka gunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, di Indonesia sendiri masih segar dengan ingatan isu ekonomi yang melengsarkan Orla dan Orba. Di Orla kita ingat ada Tritura atau 3 tuntutan rakyat, di mana salah satu isinya ialah menurunkan harga pangan dan sandang karena pada saat itu terjadinya hiperinflasi. Pun ketika Orba lengser, isu ekonomilah yang mencuat, yaitu ketika krisis ekonomi yang menghancur pada tahun 1997 atau 1998. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ada di chapter 10, yaitu membangun institusi publik. Di materi ini, saya akan mengawali dengan sebuah kisah antara perbatasan Amerika dan Meksiko, di mana ada sebuah kota namanya Nogales. Kota ini unik karena terbelah dua oleh pagar yang menandai perbatasan dua negara. Di bagian utaranya adalah bagian dari Arizona, negara bagian Amerika Serikat. Sedangkan bagian selatannya adalah bagian dari negara bagian Meksiko. Sejarahnya kembali ke abad 19. Mengapa satu kota terbelah dua dan menjadi bagian dari dua negara yang berbeda? Tetapi kita tidak perlu ke situ. Yang perlu kita catat adalah bahwa dengan sumber daya alam yang tidak berbeda dan mayoritas penduduknya lahir dari nenek moyang yang sama, namun kondisi kehidupan kedua kota itu saat ini sangat berbeda, di mana di kota bagian utara rata-rata penghasilan rumah tangga mencapai $30.000 per tahun, sedangkan kota bagian selatan hanya sekitar $10.000 per tahun. Di utara mayoritas penduduk lulusan SMA, sedangkan di selatan mayoritas tidak mempunyai ijazah SMA dan bahkan banyak remajanya yang tidak mengenal sekolah dibanding kota bagian utara. Kota bagian selatan penduduknya mempunyai harapan hidup yang lebih pendek karena mereka harus puas dengan pelayanan kesehatan yang lebih buruk, sehari-hari harus menghadapi kondisi jalan yang rusak, dan kehidupannya dihantui rasa was-was
karena tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Pertanyaan langsung muncul di benak kita. Apa penyebab utama perbedaan kondisi kehidupan yang mencolok dari dua bagian kota ini? Jawabannya adalah kota bagian selatan, perangkat-perangkat publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga umumnya mempunyai kinerja yang lebih buruk daripada kota bagian utara, di mana terjadi politik kotor, pemerintahan setempat tidak peka pada kebutuhan warga, birokrasinya lamban dan banyak mengutip pungutan liar, dan lembaga penegak hukumnya tidak berjalan dan tidak bersih dan adil. Untuk mengejar kota bagian utara, kota bagian selatan hanya ada satu jalan, yaitu memperbaiki kinerja lembaga-lembaga itu atau memperbaiki institusi-institusi tersebut. Jadi kita bisa lihat dari kisah antara perbatasan Amerika dan Meksiko, ada 3 institusi publik yang tidak berjalan dengan baik, yaitu politik, birokrasi, dan hukum. Mengingat kita tidak mungkin membenahi semua institusi sekaligus, namun ada institusi yang merupakan prioritas untuk diperbaiki. Menurut pandangan saya, ada 3 kelompok institusi publik yang perlu diprioritaskan karena mempunyai dampak luas bagi kinerja institusi-institusi lain. Institusi-institusi itu berada di ranah politik, birokrasi, dan hukum. Yang pertama, institusi politik. Dulu pernah ada ungkapan politik adalah panglima. Ungkapan itu tidak terlalu salah, karena di negara modern, politik adalah sumber utama dari aturan-aturan yang memikat publik. Institusi politik harus yang paling pertama dibenahi, karena ia adalah hulunya dari pembuatan aturan-aturan publik. Yang kedua, institusi birokrasi. Institusi birokrasi penting karena sebaik apapun aturan mainnya, tidak akan pernah diperoleh hasil yang baik apabila aparat pelaksananya membeleh. Masalahnya sama, bagaimana kita menarik orang-orang terbaik masuk ke dalam birokrasi. Birokrasi adalah barometer utama pelaksanaan meritokrasi. Reformasi birokrasi harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi putra-putri terbaik untuk mengabdikan bakat dan kemampuannya bagi kepentingan publik atau negara. Yang ketiga, institusi hukum. Saya ingin menggarisbawahi pentingnya pembangunan institusi hukum dengan kisah sejarah berikut ini. Di abad 18 ada 2 revolusi besar yang terjadi hampir bersamaan. Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis 1789. Keduanya bercita-cita mulia, yaitu mengganti orde lama yang tidak adil dan opresif di negara masing-masing dengan orde baru yang berlandaskan demokrasi, kebebasan, dan persamaan. Namun dalam perjalanannya, kedua revolusi itu ternyata menampak trayektori yang sangat berbeda. Revolusi Amerika berlanjut dengan perjalanan panjang menuju pembentukan negara demokrasi yang mapan. Sedangkan Revolusi Prancis
setelah 10 tahun berjalan berakhir dengan munculnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar. Mengapa? Ada berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan trajektori itu. Tetapi yang paling penting adalah adanya perbedaan mendasar dalam bagaimana hukum diterapkan dalam perjalanan revolusi itu. Sejak awal, para tokoh revolusi Amerika menginginkan sistem hukum Inggris yang sangat mengedepankan due process of law diadopsi di negara baru mereka. Kekacauan hukum terjadi pada masa yang disebut Reign of Terror pada tahun 1791 dan 92. Banyak orang dikirim ke gilotin tanpa mengedepankan sistem hukum due process of law. Kekacauan sosial terjadi, rakyat mulai mendambakan kembalinya kedamaian dan ketertiban sosial. Muncullah sosok orang kuat, Napoleon Bonaparte, yang mampu mengembalikannya. Prancis berterima kasih dan memberinya kekuasaan absolut. Inilah perjalanan sejarahnya, penerapan hukum yang tidak ditempatkan pada due process of law, yang tidak mengutamakan kebenaran dan keadilan, yang didasarkan pada kebencian sehingga melahirkan social disorder. Jadi yang merupakan prioritas utama untuk membangun institusi publik ada 3 di bidang politik, birokrasi, dan hukum. Dari ketiga institusi ini erat kaitannya dan sangat mempengaruhi kehidupan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Saat ini saya ingin membagikan 3 current issue yang berkaitan dengan pembahasan materi kita saat ini. Yang pertama di bidang politik, di mana terjadi kudeta Partai Demokrat, serangan ke negara. Yang kedua di bidang birokrasi, di mana Kemenaker lakukan penyederhanaan birokrasi ASN. Yang ketiga di bidang hukum, pasal penghinaan presiden tetap di RKUHP jadi delik aduan. Demikian pembahasan materi yang saya bawakan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Masuk pada pembahasan selanjutnya, di mana akhir-akhir ini kita sangat dirisaukan oleh adanya berita yang bertubi-tubi mengenai kasus kekerasan terhadap anak dan berbagai praktik perampasan hak-hak anak. Nah, dan jelas dengan adanya berita tersebut kita terganggu secara moral, seperti yang terjadi di Cirebon pada berita pertanggal 9 Januari 2021, di mana kekerasan terhadap anak itu meningkat selama adanya pandemi virus corona ini. Dan kekerasan terhadap anak yang terjadi itu bisa jadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, yang dimana itu terjadi selama adanya masa pandemi virus corona ini. Dan di sini Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon menyebutkan kalau salah satu faktornya karena kebijakan pemerintah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain itu, pandemi yang tak kunjung mereda itu membuat anak bahkan orang tua ikut bosan pada saat mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini. Dan bisa jadi faktor dari salah satu terjadinya kekerasan terhadap anak secara seksual ini karena contohnya sang anak ini dia mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui media elektronik yang digunakan seperti ponsel pintar atau handphone. Dan apabila dia bosan dengan satu situs yang dibuka
dia akan membuka situs yang lain yang dimana yang diakses itu adalah situs seksual. Seperti yang terjadi di Cirebon ini, anak 12 tahun ini memperkosa anak usia 8 tahun. Tetapi sekarang Pemkab Cirebon ini perlahan sudah tatap muka dan itu perlu protokol kesehatan yang ketat. Nah, oleh karena itu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak harus menjadi trilogi pembangunan generasi muda kita. Nah, idealnya ke depannya itu setiap anak yang baru lahir di negeri ini tanpa terkecuali harus mampu dijangkau program terpadu ini. Seperti filsuf Yunani kuno Aristoteles pada 2500 tahun yang lalu mengatakan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang semua komponennya itu berada di tempat yang seharusnya, termasuk manusia-manusianya itu menduduki posisi yang paling sesuai dengan bakat dan kemampuannya, atau istilahnya the right person in the right place. Nah, ini adalah prinsip meritokrasi. Bersama dengan pembangunan manusia, meritokrasi ini merupakan prasyarat mutlak untuk membangun institusi yang efektif. Nah, meritokrasi ini tidak datang dengan sendirinya. Realitanya, di negara-negara yang sedang membangun justru banyak hambatan kultural, sosial, ekonomi, dan politik yang menghadang upaya penegakan meritokrasi ini. Nah, demokrasi ini tidak menjamin terwujudnya meritokrasi. Nah, tapi demokrasi ini membantu, tetapi bukan prasyarat dari terwujudnya meritokrasi ini. Nah, kuncinya itu adalah satu, yaitu adanya kemauan politik dan kemampuan yang kuat dari elit bangsa untuk menegakkan meritokrasi. Di sini, menurut pandangan saya ada 3 kelompok institusi publik yang harus diprioritaskan karena mempunyai dampak luas bagi kinerja institusi-institusi lain. Nah, institusi itu adalah politik, birokrasi, dan hukum. Kita masuk pada institusi yang pertama, yaitu politik. Nah, di mana dulu pernah ada ungkapan bahwa politik ini adalah panglima. Ungkapan ini tidak terlalu salah karena di negara modern politik adalah sumber utama dari aturan-aturan yang mengikat publik. Institusi publik ini harus yang paling pertama dibenahi karena kenapa? Karena ia adalah hulunya dari pembuatan aturan-aturan publik. Sebaiknya pun institusi-institusi lain, masyarakat tidak akan menikmati hasilnya apabila aturan-aturan yang dibuat dari awal itu tidak baik. Dan institusi publik ini semestinya diisi oleh putra-putri terbaik bangsa, di mana masa perjuangan kemerdekaan dulu the best and the brightest bangsa ini menjadi penjuru perjuangan politik dan karena itu kemerdekaan diraih dengan gemilang. Di masa setelah itu tampaknya bangsa kita kesulitan untuk mempertahankan standar tersebut dan kita menyaksikan konsekuensinya. Demokrasi ternyata tidak menjamin putra-putri terbaik bangsa itu berduyun-duyun masuk ke politik. Dan keengganan dari putra-putri terbaik ini untuk masuk ke dalam politik ini dan membenahi kehidupan politik itu tentu tidak boleh berlanjut. Masuk pada institusi yang kedua, yaitu institusi birokrasi. Nah, di sini institusi birokrasi ini penting karena sebaik apapun aturan mainnya tidak akan pernah diperoleh hasil yang baik apabila aparat pelaksananya membleh. Atau bisa dikatakan di sini harus seimbang antara peraturan dan aturan mainnya. Jadi tidak boleh berjalan hanya satu saja. Jadi dua-duanya itu harus berjalan sama seimbang antara aturan yang dibuat dan pelaksana yang melaksanakan aturan tersebut. Nah, di mana bagaimana kita bisa menarik orang-orang yang terbaik masuk birokrasi? Itu adalah masalahnya. Nah, di sini birokrasi adalah barometer utama pelaksanaan meritokrasi.
Reformasi birokrasi ini harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi putra-putri terbaik untuk mengabadikan bakat dan kemampuannya bagi kepentingan publik. Di sini pun demokrasi itu tidak menjamin terwujudnya birokrasi yang baik, dan ia bukan pula prasyarat bagi berhasilnya reformasi birokrasi. Kuncinya itu sekali lagi adalah tekad politik dan komitmen elit bangsa, yang dimana reformasi birokrasi ini bukan program yang tuntas dalam satu masa kabinet, melainkan rangkaian langkah pembenahan yang konsisten dan berkesinambungan antara kabinet. Dan kita masuk pada institusi yang terakhir, yaitu institusi hukum, yang dimana saya ingin menggarisbawahi pentingnya pembangunan institusi hukum melalui kisah sejarah ini. Nah, di abad ke-18 ada dua revolusi besar yang terjadi hampir bersamaan, yaitu yang pertama revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1776 dan revolusi Prancis yang terjadi pada 1789. Keduanya itu bercita-cita mulia, yaitu mereka ingin mengganti orde lama yang tidak adil dan opresif di negara masing-masing dengan orde baru. Orde baru yang berlandaskan dengan demokrasi, kebebasan, dan persamaan. Namun, dalam perjalanannya, kedua revolusi ini ternyata mereka menapak trayektori yang sangat berbeda. Revolusi Amerika ini berlanjut dengan perjalanan panjang menuju pembentukan negara demokrasi yang mapan, sedangkan revolusi Prancis ini setelah 10 tahun berjalan berakhir dengan munculnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar. Mengapa hal itu terjadi? Ada berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan trayektori itu, tetapi di sini yang paling penting adalah adanya perbedaan mendasar dalam bagaimana hukum diterapkan dalam perjalanan revolusi itu. Nah, sejak awal para tokoh revolusi Amerika ini menginginkan sistem hukum Inggris yang sangat mengedepankan due process of law diadopsi di negara baru mereka. Nah, mereka dari awal ini sibuk menyempurnakan dan membangun fondasi baru bagi sistem hukum lama yang dinilai cukup baik. Sedangkan para tokoh revolusi Prancis ini mereka menginginkan sistem hukum lama yang ada dijebol dan diganti dengan sistem hukum yang sama sekali baru yang sesuai dengan cita-cita dari revolusi mereka. Nah, karena berbagai sebab dalam perjalanan mereka, revolusi Prancis ini menjadi makin radikal dan kebencian rakyat terhadap para aristokrat dan mereka yang terkait dengan orde lama ini dibiarkan menjadi motivasi dan penggerak penerapan hukum. Nah, setelah itu kekacauan hukum terjadi pada masa yang disebut dengan Reign of Terror. Terjadi pada 1791 sampai 1792 dan banyak orang yang dikirim ke gilotin tanpa due process of law. Nah, kekacauan sosial terjadi di mana rakyat mulai mendambakan kembalinya kedamaian dan keterlibatan sosial. Muncullah sosok orang yang kuat, yaitu Napoleon Bonaparte yang mampu mengembalikannya, dan Prancis ini berterima kasih dengan memberikan kekuasaan absolut. Inilah pelajaran sejarahnya, yang dimana pelajaran sejarahnya ini adalah penerapan hukum yang tidak ditambatkan pada due process of law, yang tidak mengutamakan kebenaran dan keadilan, yang didasarkan pada kebencian, yang dimana itu melahirkan social disorder. Nah, dan di sini dibutuhkan seorang diktator untuk mengembalikan social order, dan revolusi yang mencita-citakan demokrasi justru akhirnya melahirkan autokrasi. Dan di mana kisah ini semestinya menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya mengawal penerapan hukum yang adil dan betapa pentingnya pembangunan institusi hukum, dan betapa pentingnya putra-putri terbaik kita masuk dan terlibat penuh dalam upaya kita membenahi dan membangun
hukum di tanah air. Demikianlah, membangun bangsa pada hakikatnya adalah membangun institusi, dan membangun institusi kuncinya adalah membangun manusia, terutama generasi muda. Jadi generasi muda itu berperan penting dalam pembangunan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dan bab ini kita tutup dengan menyajikan pandangan dari seorang negarawan dari negara tetangga mengenai Indonesia, yang intinya juga berkisar masalah pentingnya untuk membangun institusi sebagai landasan kemajuan. Sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sekarang kita masuk ke Indonesia di mata Lee Kuan Yew. Sebelum wafat, Lee Kuan Yew sempat merilis buku terakhirnya yang berjudul One Man's View of the World. Di situ Lee Kuan Yew memaparkan penilaiannya mengenai berbagai negara, termasuk Indonesia. Kadang-kadang kita perlu menyimak pandangan orang lain mengenai diri kita, apalagi dari pandangan seorang tokoh Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah tokoh yang kontroversial. Gayanya yang langsung dan lugas memang tidak selalu berkenan di hati semua orang. Namun, kenyataannya, tidak sedikit pemimpin dunia yang menyimak pendapatnya. Lee Kuan Yew mencatat peran Soeharto yang ia kenal dekat telah berhasil menyelamatkan keadaan dan bahkan membangun Indonesia, meskipun gagal dalam mengatasi masalah korupsi dan nepotisme. Nah, nepotisme itu sendiri adalah di mana seseorang lebih memilih saudara atau temannya berdasarkan hubungan, tetapi bukan berdasarkan kemampuannya. Menurutnya, meskipun Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang mengesankan, sistem pemerintahan sentralistik dan militeristik itu tidak menjadi jawaban untuk menjaga keutuhan negeri yang sangat beragam ini. Lee Kuan Yew mengatakan bahwa ada satu warisan para pendiri Indonesia yang perannya sangat sentral bagi keutuhan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan warisan tersebut akan makin memperkuat komitmen masyarakat untuk saling memelihara, menyayangi, dan membangun bahasa nasional. Menurut Lee Kuan Yew, ada 3 masalah yang harus diatasi apabila Indonesia ingin maju, yaitu pertama, kemacetan proses politik atau political gridlock. Political gridlock sendiri itu adalah situasi di mana terdapat kesulitan untuk mengesahkan undang-undang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua itu korupsi. Dan yang ketiga adalah infrastruktur yang buruk. Lee Kuan Yew menyarankan kita melihat sistem Prancis yang memberikan kekuasaan kepada presiden untuk membubarkan parlemen dan meminta diadakan pemilihan legislatif apabila kemacetan proses politik terjadi. Lee Kuan Yew bisa benar, bisa salah. Tetapi ini mengingatkan kita untuk mengatasi masalah gridlock yang mengganggu ini. Mengenal penanganan masalah korupsi, saya kira banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman mereka, terutama dalam memadukan upaya penegakan hukum dengan program yang lebih besar lagi, yaitu birokrasi pembangunan. Birokrasi pembangunan sendiri adalah institusi pemerintahan yang menyelenggarakan salah satu bidang khusus dalam rangka mencapai pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, dan lain-lain. Lee Kuan Yew sangat menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena keutuhan politik suatu bangsa hanya bisa berlanjut apabila dilandaskan pada keutuhan ekonomi, dan keutuhan ekonomi tersebut hanya bisa terwujud apabila ada jaringan transportasi dan komunikasi antar daerah yang efisien. Tetapi masalahnya tidak sekedar pembebasan tanah atau mencari investor atau menyisihkan dana APBN bagi proyek. Justru masalah yang paling mendasar adalah bagaimana mencapai konsensus mengenai desain yang terbaik bagi jaringan transportasi
dan komunikasi nasional yang tetap relevan 30 atau bahkan 50 tahun ke depan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.